Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang hari ini akan kita bahas yaitu pelajaran bahasa Indonesia, kemudian SBDP, dan IPA. Oke, silakan dipersiapkan buku tematiknya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku. Di subtema 2 yaitu keunikan daerah tempat tinggalku. Nah, di Indonesia ini banyak sekali keunikan-keunikan karena Indonesia mempunyai banyak sekali pulau. Nah, salah satu contohnya yaitu cerita legenda. Ini termasuk pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Nah, kemarin Ibu telah menjelaskan apa itu legenda. Ya, benar sekali, legenda merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara nyata di suatu daerah itu. Nah, cerita ini yaitu salah satu contohnya Selat Bali, di mana ada seorang anak yang bernama Manik Angkeran. Nah, dia ini sangat hobi sekali bermain judi sehingga harta bapaknya si Hitmantra ini telah habis. Nah, mau gak mau si Hitmantra pergi ke Gunung Agung. Ia meminta harta dari naga dengan membunyikan sebuah lonceng. Nah, setelah itu harta ini dibawa oleh sang bapak dan diberikan lagi kepada anak dengan harapan anak dapat berubah dengan baik. Tapi anak itu tidak bisa berubah sampai akhirnya anak meminta berkali-kali kepada naga dan akhirnya naga itu pun marah dan Manik Angkeran pun dibunuh oleh sang naga. Bapaknya pun memohon kepada naga agar bisa menghidupkan kembali. Nah, dikabulkanlah permintaan sang bapak si Hitmantra. Tetapi dengan syarat anaknya pun menjadi pelayan dari sang naga dan dibuatkanlah garis pemisah antara bapak dan anak, dan garis itu pun mengeluarkan air yang sangat deras dan terbentuklah sebuah selat yang bernama Selat Bali. Nah, dari kisah tersebut kita dapat simpulkan yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonisnya yaitu tokoh Manik Angkeran dan protagonisnya yaitu si Hitmantra. Nah, selain keunikan dari cerita-cerita dari masing-masing daerah, ada juga masing-masing daerah memiliki tarian sangat berbeda-beda. Ada istiadat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Nah, tarian ini termasuk di pelajaran SBDP ya anak-anak. Nah, tari ini terbagi menjadi dua, yaitu tari tradisional dan tari kreasi. Tari tradisional merupakan tari turun-temurun, sedangkan tari kreasi merupakan tari yang diciptakan secara inovatif dan kreatif. Nada semakin cepat, maka gerakan semakin cepat juga. Sama seperti sebuah gaya. Apabila benda ini diarahkan ke atas, maka bola pun akan ikut ke atas. Nah, tandanya gaya dapat mempengaruhi arah benda dan juga gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Apabila bola ini kita goyangkan semakin cepat, maka bolanya juga bergerak dengan cepat. Kita telah mempelajari 3 mata pelajaran dengan baik. Nah, yang pertama yaitu cerita legenda, yang kedua di mana tari daerah, tari tradisional, dan yang ketiga tentang gaya dapat mempengaruhi arah benda dan kecepatan benda. Tugas kalian yaitu mengerjakan di halaman 75 menyebutkan tari kreasi dan tari tradisional di masing-masing daerah. Cukup 3 saja dari 2 tari itu. Nah, Ibu hanya bisa menyampaikan pelajaran ini. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.